Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu kritik terbesar terhadap XRP, yaitu pasokan beredar yang sangat besar, mungkin sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Dan bahwa kesalahpahaman ini bisa saja sedang menyiapkan panggung untuk sebuah guncangan pasokan yang begitu parah hingga terjadi hampir dalam semalam. Ini bukan teori saya. Ini adalah argumen kuat yang disampaikan oleh seorang pengamat pasar bernama Farzan Al-Jarrah, co-founder dari Black Swan Capitalist. Dia mengklaim bahwa pasokan XRP yang benar-benar tersedia jauh lebih kecil daripada yang terlihat di situs pelacak seperti CoinMarketCap, dan bahwa gabungan beberapa faktor bisa menyebabkan pasokan yang tersedia itu runtuh secara efektif, mendorong harga hanya ke satu arah, naik. Sekarang, untuk memahami ini, kita harus melihat angka-angka yang dilihat semua orang. Menurut CoinMarketCap, XRP memiliki pasokan beredar sekitar 59,61 miliar token. Itu jumlah yang sangat besar, terutama jika dibandingkan dengan BNB yang hanya 139 juta atau Solana yang 542 juta. Pasokan yang tinggi inilah alasan utama mengapa harga per token XRP lebih rendah, meskipun total market cap-nya sangat besar, sekitar 180 miliar dolar ketika berada di atas $3. Tetapi, Farzan Al-Jarrah menegaskan bahwa angka publik ini menyesatkan. Dia berargumen bahwa setelah menghapus token-token yang sebenarnya tidak tersedia untuk diperdagangkan di pasar terbuka, pasokan nyata menjadi jauh lebih kecil. Apa saja token yang tidak tersedia ini? Utamanya, 35,3 miliar XRP yang disimpan di escrow oleh Ripple di 14 wallet. Token-token ini terkunci dan dirilis secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan saldo besar yang dimiliki institusi besar dan para pendiri. Token-token ini bukan yang diperdagangkan setiap hari. Karena itu, jika kamu mengurangi token-token yang pada dasarnya terkunci dari total pasokan, maka jumlah XRP yang benar-benar tersedia untuk kamu dan saya beli jauh lebih kecil daripada sekitar 59 miliar yang dilaporkan. Hal ini menciptakan gambaran mendasar yang luput dari perhatian sebagian besar investor biasa. Pasar beroperasi dengan asumsi bahwa pasokan sangat besar, padahal pasokan yang benar-benar liquid dan bisa diperdagangkan mungkin jauh lebih terbatas. Sekarang, inilah yang dimaksud Al-Jarrah dengan runtuhnya pasokan dalam semalam. Dia menunjuk pada narasi yang semakin berkembang tentang tokenisasi aset dunia nyata. Ini adalah konsep menaruh hal-hal seperti utang, stablecoin, dan bahkan emas di blockchain. Pemain besar, termasuk CTO Ripple David Schwartz, sudah mengonfirmasi bahwa XRP Ledger sedang beralih ke sektor ini. Sebuah laporan terbaru dari perusahaan Bitwise bahkan menyoroti XRP Ledger sebagai jaringan utama yang bisa memimpin pasar tokenisasi dan menyarankan bahwa membeli XRP adalah salah satu cara terbaik untuk berinvestasi dalam tren ini. Tetapi agar XRP Ledger bisa menjadi lapisan penyelesaian untuk pasar aset tokenisasi bernilai triliunan dolar, dibutuhkan jumlah XRP yang sangat besar untuk memfasilitasi semua transaksi itu dan menyediakan likuiditas. Karena itu, jika permintaan ini benar-benar terwujud dan institusi perlu memperoleh jumlah besar XRP untuk menggunakan fungsinya, mereka akan mengejar pasokan yang jauh lebih kecil daripada yang diperkirakan siapapun. Permintaan besar yang tiba-tiba menghantam pasokan liquid yang terbatas inilah yang bisa menyebabkan supply shock. Token yang tersedia akan terserap dengan sangat cepat, membuat pasokan beredar secara efektif runtuh dalam semalam dari sudut pandang perdagangan. Dan ekonomi dasar memberitahu kita apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika permintaan jauh melampaui pasokan, harga akan melonjak. Jadi, perjuangan harga saat ini dan fokus pada total pasokan yang tinggi mungkin saja menutupi kenyataan yang sangat berbeda. Argumen dari analis seperti Farzan Al-Jarrah adalah bahwa kita tidak seharusnya hanya melihat jumlah total token, melainkan jumlah token yang benar-benar tersedia untuk dibeli. Dan jika permintaan berbasis utilitas terhadap XRP datang seperti yang diprediksi, pasokan yang tersedia itu mungkin bukan hanya rendah, tetapi bisa hampir lenyap, menciptakan sebuah skenario yang dapat mendorong harga ke level yang saat ini tidak banyak orang bayangkan. Ini adalah perspektif yang menarik, dan bagi para holder, sangat bullish. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.